Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan perkuliahan hari ini. Angka baiknya sebelum kita mulai perkuliahan kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Oke, pertemuan perkuliahan kita hari ini akan membahas mengenai analisis lingkungan industri. Industri adalah suatu kelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau mendekati sama, atau sebagai barang pengganti atau mendekati pengganti yang ditawarkan untuk target pasar yang kurang lebih sama dengan harga yang tidak terlalu jauh. Dalam analisis lingkungan industri akan mencoba mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis dalam persaingan industri. Tujuan kita untuk melakukan analisis lingkungan industri ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh pesaing-pesaing perusahaan kita atau pesaing-pesaing bisnis kita. Mengapa kita harus melakukan analisis lingkungan? Karena membentuk perusahaan merumuskan strategi bisnis yang akan dijalankan. Pada saat yang sama dapat mengantisipasi strategi bisnis yang dijalankan oleh pesaing. Membantu perusahaan untuk membangun sikap proaktif, tidak sekedar reaktif terhadap para pesaing-pesaing. Bagaimana cara kita melakukan analisis lingkungan industri? Yang pertama, kita akan menganalisis bagaimana tingkat rivalitas kita di antara pesaing. Poin ini merupakan poin paling kuat yang harus dianalisis dalam persaingan pada industri tempat kita berbisnis. Analisis yang tepat pada poin tersebut akan memberikan banyak pertimbangan dalam menentukan strategi bisnis yang tepat sehingga kita mampu menghadapi pesaing antar bisnis di lingkungan industri yang sama. Persaingan yang tinggi atau rivalitas yang tinggi antara kita dengan pesaing akan menyebabkan pangsa pasar dari bisnis menjadi semakin kecil, apalagi produk yang ditawarkan sejenis atau mirip. Menurunkan omset dan keuntungan dari bisnis karena setiap perusahaan berlomba-lomba memberikan harga yang terbaik kepada pembeli. Yang kedua, kita perlu menganalisis bagaimana ancaman-ancaman yang datang dari perusahaan-perusahaan baru atau bisnis baru atau ancaman pendatang baru. Di sini kita akan mengetahui apakah industri dari bisnis mudah atau apakah industri dari bisnis kita mudah dimasuki oleh pendatang baru. Misalnya membuka bisnis Thai tea yang bermain di industri makanan dan minuman. Industri tersebut sangat mudah dimasuki oleh pendatang baru untuk berbisnis restoran ini. Industri tersebut sangat mudah ditiru oleh bisnis-bisnis baru. Bila kondisinya seperti tersebut, maka intensitas persaingan akan semakin meningkat sehingga turut menjadi ancaman bagi bisnis kita yang sedang berjalan. Oleh karena itu, pendatang baru perlu dianalisis. Beberapa analisis yang bisa dilakukan seperti bagaimana strategi yang mereka terapkan, bagaimana produk yang mereka tawarkan, apakah produk itu jauh kualitasnya di atas kita dengan produk yang sama, atau produk kita yang jauh kualitasnya dibanding produk tersebut, dibanding produk pendatang baru tersebut. Bagaimana teknologi yang mereka gunakan dan sebagainya. Bagaimana kecanggihan atau teknologi apa yang dipakai oleh pendatang baru tersebut. Yang ketiga yang perlu kita analisis yaitu ancaman produk substitusi, yaitu yang merupakan produk yang bisa menjadi pengganti apabila produk yang dibutuhkan tidak ada. Contohnya, minuman es teh
memiliki produk pengganti seperti es sirup, susu, dan sebagainya. Rendah tingginya ancaman produk substitusi tersebut meliputi: yang pertama, apakah harga yang ditawarkan produk substitusi cenderung relatif sama dengan produk utama? Kedua, apakah ada biaya tambahan ketika pembeli beralih ke produk lainnya? Ketiga, apakah produk substitusi yang ditawarkan bisa menarik minat pembeli? Keempat, yang perlu kita analisis untuk lingkungan industri yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok menjadi salah satu faktor penting dalam aktivitas bisnis. Pemasok yang tepat akan memberikan biaya modal yang terjangkau atau memiliki efisiensi yang tinggi. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menganalisis bagaimana kekuatan tawar-menawar pemasok dari bisnis yang kita jalankan. Pemasok perlu diidentifikasi supaya pelaku usaha mengerti alur permainan dari si pemasok tersebut. Misalkan, pemasok memiliki konsentrasi penawaran di produk mana, apakah ada kepentingan lainnya dari si pemasok, apakah barang yang dipasok kepada kita tergolong banyak atau sedikit. Dengan begitu, pemilik bisnis bisa memiliki strategi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemasok tersebut sehingga menguntungkan si pemilik bisnis. Yang kelima, yang analisis lingkungan industri yang harus kita lakukan yaitu bagaimana kekuatan tawar-menawar pembeli. Selain melihat si pemasok, stakeholder atau pihak yang terlibat harus dianalisis yaitu pembeli. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembeli merupakan pihak yang berkontribusi terhadap pelayanan kita atau terhadap sumber pemasukan dari bisnis. Analisis pembeli dilakukan melalui sudut pandang kekuatan tawar-menawarnya. Proses analisis bisa dilakukan dengan cara melihat apakah harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan pembeli, bagaimana kualitas produk yang diinginkan untuk pembeli dan sejenisnya, apakah harga sesuai dengan kualitas barang, bagaimana kuantitas dari produk yang dibutuhkan oleh pembeli. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kekuatan tawar-menawar terhadap produk dari bisnis kita, apakah lebih kuat para pembeli atau kita. Untuk menganalisis bagaimana sih karakteristik lingkungan industri di mana kita berbisnis, tidak perlu muluk-muluk. Cobalah untuk menganalisis, menganalisis 5 lingkungan industri yang tadi, yaitu pertama tingkat rivalitas di antara pesaing, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi atau produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pemasok, serta kekuatan tawar-penawar pembeli. Pendekatan analisis industri. Pertama, pendekatan struktural, itu pasal dan faktor determinannya. Yang kedua, halangan memasuki pasar struktural, bagaimana hambatan-hambatan kita untuk memasuki pasar. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ini dikembangkan populer oleh Michael Porter dengan 5 Force atau Competition Model, Porter Model, yaitu yang telah diterangkan pada slide sebelumnya. Pendekatan lainnya atau model matrix pertumbuhan masa pasar, matrix daya tarik industri kegiatan perusahaan, matrix daur kehidupan industri, juga analisis laporan keuangan, bagaimana laporan keuangan dari bisnis kita, apakah kita mengalami kerugian, apakah kita mengalami keuntungan, itu sangat perlu kita analisis. Sekian pertemuan kita kali ini. Mungkin nantinya ada tugas yang saya berikan, mohon dikerjakan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.